Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana hari ini adik-adik mahasiswa, masih semangat ya? Saya berharap ini masih semangat meskipun kita belum bisa bertemu ataupun bertatap muka, tetapi saya harap semangatnya tidak turun ya. Baik, kita masuk di pertemuan yang 9. Pertemuan ke-9 ini adalah membahas tentang fungsi pengendalian. Jadi, fungsi pengendalian ini adalah fungsi yang terakhir daripada fungsi manajemen. Yang lalu kita sudah mempelajari mengenai fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, kemudian fungsi pengarahan, dan sekarang ini adalah fungsi pengendalian. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya pengendalian itu? Jadi fungsi pengendalian ini adalah fungsi terakhir dari proses manajemen ya, dimana pengendalian ini sangat erat sekali dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi. Kenapa seperti itu? Karena di dalam suatu pengendalian itu terdapat sebuah rencana. Kita bekerja harus sesuai dengan rencana, jadi kita terkendali bekerjanya. Pengendalian kita bagus ketika kita bekerja sesuai dengan rencana daripada perusahaan tersebut. Jadi tidak lagi kita mengarah ke tempat lain ataupun memiliki rencana lain karena sudah memiliki rencana yang sudah dipatok dari perusahaan tersebut ataupun sudah menjadi tujuan perusahaan, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita untuk bekerja. Pengendalian itu penting untuk apa? Agar supaya perencanaan kita yang sudah kita menjadi tujuan tadi ini dapat berjalan dengan baik ya, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi aturan daripada perusahaan tersebut. Ya, di sini ada pengendalian. Pengendalian itu adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Jadi pengaturan berbagai faktor ini, apakah dia faktor yang di dalam ini adalah faktor keuangannya, ataukah MSDM-nya, ataukah pemasarannya, dan lain sebagainya, yang dimana ini sudah memiliki pengaturan ataupun rencana masing-masing. Nah, kita bekerja harus sesuai dengan rencana tersebut agar pekerjaan tidak lari kemana-mana ataupun tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi supaya tujuan perusahaan dapat tercapai, berarti pengendalian itu penting dalam suatu perusahaan. Baik, di sini kita masuk di manajemen kinerja perusahaan ya. Jadi manajemen kinerja ini suatu proses di mana seorang manajer dan bawahannya bekerja sama untuk merencanakan, memantau dan meninjau kembali objektif atau sasaran kerja karyawannya agar dapat memberikan kontribusi secara keseluruhan untuk organisasi atau perusahaan. Jadi memang manajemen kinerja ini sangat penting dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dilakukan. Jadi biasanya dalam suatu perusahaan itu ketika tadinya 4 fungsi daripada manajemen tadi sudah dilaksanakan, nah di sini ada namanya kinerja. Kinerja ini adalah hasil yang ataupun pengukuran hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Bagaimana kualitas dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta menentukan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut ya. Jadi kinerja ini penting karena perusahaan harus dapat mengukur berapa hasil yang sudah dihasilkan oleh perusahaan ataupun karyawan ya, sehingga pekerjaan tadi apakah sudah sesuai dengan rencana ataukah sudah sesuai dengan tujuan ataukah belum. Jadi disinilah pihak perusahaan ataupun manajer melihat dari manajemen kinerja tersebut. Nah, manajemen kinerja perusahaan ini juga merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan dalam konteks kemitraan antara seorang pekerja dengan atasannya yang melibatkan pengharapan dan pemahaman yang jelas. Jadi memang dalam suatu perusahaan itu
manajemen kinerja ini bisa dipantau oleh pihak atasan kepada bawahannya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana hasil kerja karyawan tersebut, kemudian bagaimana indikator sukses atau keberhasilan kerja dengan standar yang lebih spesifik, apa saja yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Jadi memang kinerja ini digunakan untuk dapat melihat hasil daripada pekerjaan tersebut, ataukah juga dapat menjadi suatu evaluasi dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh karyawan tersebut ya. Kemudian juga bagaimana cara mengukur kinerjanya. Kinerja itu bisa diukur dari apa? Apakah dari hasil yang dicapai? Misalnya kalau bagian produksi itu, misalnya produksi yang kita hasilkan itu sesuai enggak dengan rencananya, ataukah dia menurun dari rencana yang sudah ditetapkan, ada apa. Jadi kita harus lihat dari kinerja perusahaan tersebut. Mengenali dan membereskan penghalang kinerja perusahaan karyawan. Jadi memang biasanya ada masalah-masalah yang dimana ada penghalang dari karyawan itu bekerja ya. Misalnya hasilnya kurang, ada apa? Apakah ada penghalang dalam pekerjaan tersebut sehingga perusahaan harus cepat mengambil tindakan. Nah, di sini kita masuk di manajemen konflik ya. Manajemen konflik ini sebenarnya sebagian juga daripada penghalang kinerja karyawan ya, apakah ada konflik ataukah tidak, ataukah ada masalah lain. Nah, manajemen konflik dalam perusahaan ini sebuah usaha untuk mengendalikan situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Jadi memang di dalam manajemen konflik dalam perusahaan ini ada pastinya dalam suatu perusahaan itu tidak akan mulus saja ya. Yang pastinya ada konflik yang memang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apakah dari pihak atasannya ataukah dari pihak bawahannya. Nah, di sini langkah manajemen konflik yang umum dilakukan adalah pengenalan terhadap konflik yang terjadi termasuk penyebab-penyebabnya. Nah, di sini juga manajemen itu penting ya, manajemen tadi yang manajemen fungsinya tadi itu penting dalam konflik dalam perusahaan. Karena kenapa? Kita harus melihat, kita juga harus memantau apa penyebab-penyebab daripada konflik tersebut. Jangan sampai kita salah ambil tindakan karena kita tidak melihat dari penyebab-penyebab konflik tersebut. Nah, di sini ada sumber konflik. Sumber konflik itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama ada komunikasi yang buruk. Jadi di sini hubungan antara diri sendiri dan orang lain yang memang komunikasinya tidak baik ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan suatu konflik. Kemudian perbedaan kepribadian ya. Memang kepribadian ini juga berbeda-beda ya. Penyebab konflik di tempat kerja selanjutnya adalah perbedaan kepribadian dan karakter tiap-tiap karyawan. Jadi ada karakter karyawan yang dimana dia keras dan ada yang lembut. Jadi ketika mereka bertemu, ini akan menimbulkan konflik ketika mereka tidak saling memahami. Yang ketiga ini adalah perbedaan nilai dan prinsip. Jadi nilai dan prinsip ini termasuk juga mungkin agama, ras, dan lain sebagainya yang dianut oleh masing-masing karyawan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita juga tidak boleh saling menjatuhkan sehingga tidak terjadi sebuah konflik. Biasanya ada orang yang menyindir ataupun ada yang suka memang main membicarakan orang di belakang. Nah, ini adalah sumber-sumber konflik juga. Nah, di sini ada kompetisi ya. Kompetisi ini sebetulnya diperlukan untuk menciptakan tempat kerja yang memiliki semangat tinggi ya, karena ada kompetensi di sini. Kompetisi ini memang kalau seandainya ada karyawan yang memang dia kompetensinya bagus. Nah, ada karyawan yang tidak suka dengan kompetensi tersebut. Nah, ini yang membuat suatu konflik ya. Konflik. Tetapi bagi orang yang memang memiliki kompetisi yang bagus, ini biasanya dapat meningkatkan cepat produktivitasnya ya ataupun semangatnya. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki kompetisi yang bagus, ini biasanya akan menimbulkan kecemburuan sosial sehingga terjadilah sebuah konflik. Nah, ini ada lagi sistem organisasi yang tidak efektif. Ya, sistem organisasi mengatur alur instruksi pekerjaan. Jadi yang tidak efektif ini deskripsi pekerjaan tumpang tindih. Biasanya konflik terjadi karena terlalu banyak pekerjaan over ya. Jadi pekerjaan A dikerjakan si B, pekerjaan si B nanti
menumpuk lagi tambah banyak sehingga membuat ini sebuah konflik. Konflik ini juga nanti akan berimbas ke kinerja perusahaan, jadinya tidak bagus. Nah, kemudian ada kurangnya rasa persaudaraan. Nah, ini yang susah sekali ya. Ketika kita bekerja tidak memiliki rasa persaudaraan, ini pasti kita akan berkelahi sama orang, ya. Kemudian titik tekanan. Nah, titik tekanan ini adalah karyawan mendapatkan kritik yang dapat memicu terjadinya konflik. Jadi biasanya kamu sangat malas, kamu bodoh, kamu ini. Jadi tekanan kita ini membuat kita konflik. Nah, konflik ini nanti yang akan menimbulkan kinerja kita tidak bagus. Nanti yang ada konflik ini akan terjadi dan nantinya membuat perusahaan itu pasti menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, yang kemudian adalah masalah pribadi ya. Ya kalau masalah pribadi ini adalah masalah yang di tiap-tiap daripada karyawannya sendiri ya. Kemudian pengalaman buruk sebelumnya. Nah, biasanya pengalaman buruk ini menandakan kita, oh saya jangan-jangan kerja di tempat A, manajernya begitu juga ya, sehingga ini membuat kita jadi bereaksi dan bertindak seolah-olah kita bekerja di tempat yang dulu, sehingga kita nantinya pekerjaan kita tidak terlalu bagus karena ada konflik di mana pengalaman buruk itu masih tersimpan di dalam memori kita. Nah, kemudian adalah situasi panik di mana seseorang biasanya akan melakukan tindakan tanpa pikir panjang dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau situasi panik itu ini juga membuat konflik karena biasanya kita mengambil tindakan itu secara egois ataupun secara kita sendiri ya. Pokoknya yang penting saya bisa bisa sukses ataupun saya yang penting bisa keluar dari zona tersebut atau yang lain sebagainya tanpa ada tindakan yang memang dipikir-pikir untuk kepentingan bersama ya. Baru setelah kondisi panik selesai ya akan menyadari bahwa keputusan yang dibuatnya adalah keputusan yang belum tentu kebenarannya. Dampak konflik. Jadi dampak konflik ini pengaruh negatif dan juga ada yang pengaruh positif. Nah, pengaruh negatif ini ada menghambat kerjasama yang pastinya kalau kita berkonflik pasti menghambat kerjaan kita saja yang di dalam kelas. Kalau punya teman bermusuhan satu orang, ini juga akan membuat kita juga akan menghambat kita kerjasama. Misalnya satu kelompok kalau tidak saling tegur juga tidak mungkin bekerja dengan baik. Saling menjatuhkan, merusak sistem organisasi, menurunkan mutu pengambilan keputusan, kehilangan waktu kerja. Dampak positifnya itu mendorong untuk kembali mengoreksi diri, meningkatkan prestasi kerja ya. Kemudian mengembangkan hubungan kerja yang baik, menciptakan perubahan, mampu memahami orang lain lebih baik, meningkatkan kreativitas dan cara berpikir yang kritis. Kemudian memang strategi mengatasi konflik ya. Jadi strategi mengatasi konflik ini ada namanya akomodatif. Akomodatif ini adalah mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik ya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi setidaknya semuanya saling hatinya terbuka untuk agar konflik ini cepat selesai. Kemudian ada juga orang yang menghindari konflik, di mana upaya untuk menunda konflik untuk menghindari peraturan, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, Anda berharap masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Nah, ada orang yang tipenya menghindari, ada juga orang yang tipenya menantang konflik tersebut ya. Menghindari itu supaya kita juga cepat selesai ya. Ada yang kolaborasi ya, dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang menghadapi konflik. Jadi nanti ini pihak yang sedang konflik menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Nanti saling berdiskusi ya. Kemudian kompromi ya. Kompromi ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak yang sedang dalam konflik ya. Kita kompromi saja supaya perusahaan terselamatkan. Nah, kompetisi ini menggunakan pendekatan menang kalah di mana satu pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan pihak lawan. Nah, ini biasanya juga salah juga ya. Karena kenapa? Yang pastinya ini kompetisi yang mana yang menang. Kalau yang menang berarti sudah selesai konflik ya. Ya, yang mana yang kalah.
Jadi ini adalah mengalahkan pihak lawan ya. Strategi ini menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktivitas kedua belah pihak yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi kalau memang ini adalah tentang perusahaan ataupun tentang kinerja perusahaan, ini kompetisi penting supaya nanti kalau kita beradu ataupun kalah pihak lawan, berarti dia bisa mengikuti aturan kita. Nah, oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti tanyakan kembali apabila kurang ini ya, kurang dalam penjelasan, masih kurang paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.